Marah nanti lupa saya, maaf. Oke, lanjut. Contohnya saya contohkan yang ada di layar adalah satelit Veronica. Jadi kita tinggal ketikkan di bagian kolom search, kita ketikkan nama satelitnya kalau kita tahu, atau yang disebut NORAD ID. Nah, jadi pengenal dari satelit itu adalah NORAD ID, seperti yang saya kotakin merah tuh ya. Jadi NORAD ID dari satelit itu adalah 58261, adalah kode dari satelit Veronica. Oke, nextnya di sini kalau kita klik di tab data yang ada di kanan atas itu, di situ kita akan mendapatkan yang namanya TLE. Nah, di bagian bawah yang udah saya kotakin itu ya. Jadi itu yang kita sebut selama ini dengan TLE atau two line element. Nah, karena TLE ini sangat penting untuk dalam telemetri decode satelit karena memang data dari TLE ini akan diupdate secara kontinu oleh developernya. Jadi di sini di TLE ini nanti fungsinya apa akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, setelah itu kita juga bisa tahu jenis-jenis transmitter yang digunakan oleh satelit Veronica ini. Kita pindah ke tab transmitter. Di sini biasanya ada banyak. Ya, jadi seperti di contoh, dia ada mode yang paling kiri, mode U/U, itu dia dengan demodulatornya GFSK 9K6. Yang di tengah mode U, U artinya UHF, mode CW-nya dengan keterangan di situ ada frekuensi downlinknya juga. Yang paling kanan mode V, VHF-nya. Nah, yang perlu kita tahu mungkin kita lihat dari jenis simbol ada satelit ya. Jadi di sebelah mode U, di sebelah mode itu ada gambar satelit kecil, ada yang warna hijau dan ada yang warna merah. Kalau saya nggak salah, selama ini untuk yang warna hijau itu menandakan bahwa transmitter tersebut aktif atau nyala. Sedangkan kalau yang merah itu belum jalan atau tidak aktif. Jadi di sini bila kita ingin mendekode data telemetri dari satelit Veronica ini yang saat ini bisa kita dapatkan yaitu dengan menggunakan mode U. Contohnya karena di sini yang aktif yang mode UHF-nya. Di situ kita lihat frekuensinya downlinknya adalah 436/680. Oke, lanjut. Nah, ini saya lanjut ke pembahasan TLE tadi. Apa itu TLE? TLE itu adalah format standar yang memberikan informasi tentang posisi dan kecepatan satelit. Jadi memang supaya kita bisa pas men-tracking kapan satelit itu melintas di atas kita, kita juga harus selalu update TLE ini. Jadi kalau hari ini kita mau decode satelit, kita cari TLE. Untuk besok kita nggak bisa gunakan TLE yang hari ini. Sebaiknya kita update TLE itu. Nah, di mana kita bisa mendapatkan TLE-nya? Yang biasanya saya gunakan itu saya menggunakan dari websitenya DK3WN. Itu kalau teman-teman di poin nomor 2 itu bisa coba nanti mengunjungi yang websitenya pen0sat.vgnet.nl itu. Nah, di sini atau yang di paling bawah itu kalau itu datanya kita tambahkan langsung nanti ke dalam satelit tracker kita atau ke Gpredict. Di sini sih cukup lengkap ya. Untuk semua satelit amatir itu biasanya udah ada hmm, di dalam TLE yang ada di kumpulannya ini. Itu. Nah, di sebelah kanan kita bisa lihat contohnya saya coba capture. Jadi TLE dari Veronica kalau teman-teman lihat itu dia NORAD ID-nya kan tadi sama ya 58261U. Dan ada dua baris, ada baris pertama, ada baris kedua. Nah, untuk isinya apa saya juga belum paham ini angka-angkanya ini yang kolom satu ini menunjukkan apa, kolom dua ini saya juga belum paham. Jadi sementara ini saya cuman bisa pakai, oh ini TLE ini saya copy pastekan nanti ke dalam satelit tracker yang saya gunakan.
Oke, next dulu. Nah, ini berikutnya kita coba pindah ke GetKeys ya. GetKeys. GetKeys itu tadi yang telemetry forwarder atau online telemetry forwarder. Jadi nanti untuk semua file-file ini coba nanti akan saya kumpulkan, akan saya taruh di drive dan linknya akan saya share ke teman-teman. Jadi nggak usah lagi download dari websitenya masing-masing. Nanti tinggal langsung masuk ke drive yang saya share, semua udah lengkap di sana biar nggak repot. Nah, setelah file getKeys ini kita ekstrak ya, jadi nanti filenya kan dalam bentuk zip ya. Setelah ekstrak di dalam file getKeys di dalam getKeys itu ada 3 file. Jadi ada file exe-nya, ada file konfigurasinya, sama ada file satelitnya. Nah, sebelum kita menggunakan getKeys, kita perlu melakukan konfigurasi atau perubahan dulu di dalam konfigurasi.ini file ini. Yang penting yang harus kita isikan itu udah saya kasih kotak merah ini. Jadi jangan lupa kita ubah call sign kita masukkan di sana di kolom your call sign. Kedua, yang di atas yang path in which the keys file are written itu teman-teman juga perlu lakukan. Jadi ini menyesuaikan dengan folder tempat teman-teman di mana mau simpan. Jadi sebelum kita menggunakan getKeys, kita harus siapkan dulu. Contohnya yang kayak di sini yang saya pakai kan file path-nya itu ada di drive E, di dalam folder ham, nama foldernya, di dalamnya lagi nama foldernya sat_keys. Jadi harus dipastikan dulu folder sat_keys ini sudah ada di dalam komputer teman-teman semua. Jadi ini jangan sampai kelewat, karena kalau ini sampai kelewat, pasti getKeys-nya akan error dia, nggak mau running nanti. Jadi ini dipastikan ya, yang file path yang atasnya ini kita harus buat folder sesuai dengan yang kita definisikan di sini. Oke, next, kedua yang di bagian path to your TLE file. Nah, ini yang tadi kita TLE yang udah kita download, yang di slide sebelumnya. Itu kan tadi dengan nama filenya mykepler.txt ya, file TLE-nya. Itu kan udah kita simpan. Itu juga harus ke teman-teman definisikan di sini, di getKeys-nya ini. Teman-teman nyimpannya di mana, harus kita sesuaikan dengan path-nya yang ada di konfigurasinya getKeys ini. Kita sesuaikan. Oke, next berikutnya untuk jenis ini port sound modemnya, karena nanti di soundcard modem atau di UC7HO kita akan menggunakan port 8100. Jadi juga di sini teman-teman isikan portnya 8100. Ini jangan lupa. Oke, next setelah itu teman-teman save. Dan ada juga tuh kadang ada persyaratannya nih. Jadi getKeys ini ternyata memerlukan beberapa file OCX yang harus kita registerkan di komputer kita. Nah, ini yang di kanan ini saya udah capture. Ini adalah list file-file OCX yang harus kita registerkan sebelum kita dapat menggunakan file getKeys. Nah, beberapa teman yang dapat komunikasi sama saya tuh, oh ini getKeys-nya error, nggak bisa dibuka. Ternyata saya tanya apakah udah diregister? Oh belum. Wah ya ini jadi nanti juga file ini akan saya simpan, akan saya share di dalam folder drive nanti. Itu jadi ke semua file ini teman-teman perlu lakukan register. Caranya gimana? Itu di bawah itu saya udah kasih capturean juga. Jadi caranya kita buka command prompt. Kita buka command prompt dengan hak akses administrator ya. Jadi jangan cuman kita ketik cmd aja. Jadi kalau kita ketik cmd, kita klik kanan run as administrator. Itu wajib karena kalau nggak gitu kita nggak bisa mengeksekut file-file OCX-nya itu. Caranya setelah command prompt terbuka itu di bawah ketikkan rec swr32 spasi nama file OCX-nya. Satu persatu teman-teman ya. Jadi lumayan banyak nih. Jangan lupa satu persatu kita registerkan. Nah, setelah semua udah diregister, baru kita coba jalankan getKeys-nya.
Oke, next. Kita pindah ke sound modem atau ya sound card modem. Nah, ini di sini yang tadi saya sebutkan. Mungkin ini agak loncat-loncat ya, cuma di sini saya nunjukkan apa ya, cara-cara settingnya dulu. Jadi sound card modem ini yang biasa kita akses, kita carinya itu di websitenya UZ7HO ya. Nah, sebelum kita menggunakan apa aja yang perlu kita lakukan. Nah, pertama setelah kita download sound modemnya, kita masuk ke setting ke bagian device. Nah, di sebelah kanan akan muncul ini sudah saya capture halaman settingnya. Untuk di bagian sound card di output device sama input device itu jangan lupa kita harus ubahkan menjadi kabel input sama kabel output. Di mana ini merupakan adalah virtual audio cable yang sudah kita lakukan instalasi sebelumnya. Yang tadi ya, VB cable. Itu wajib kita gantikan. Karena kalau nggak diganti device-nya ini, nanti audio dari SDR siap itu tidak akan dibaca oleh sound modemnya. Gitu. Kedua, yang penting lagi di bagian server setup. Di bawah ada KISS server port. Itu dipastikan isinya 8100 dan kita enable. Karena ini nanti hubungannya dengan aplikasi GetKiss-nya kita. Dia akan berkomunikasi dengan aplikasi GetKiss di port 8100 dan harus di-enablekan ya teman-teman. Oke, next. Berikutnya di bagian setting, terus di modem. Biasanya yang saya gunakan di sini kita centang di Kiss Optimization. Jadi supaya dia lebih optimal lah dan di dalam menerima apa itu audionya eh, supaya optimal. Ini jadi optionnya defaultnya biasanya cuma default setting sama non AX25 filter. Ini kita tambahkan di Kiss Optimization. Itu aja yang perlu dicentang. Terus kita oke. Oke, next. Itu tadi get keys sudah, sound mode mudah. Sekarang kita loncat ini ke satellite trackernya atau Gpredict. Jadi nanti yang saya gunakan itu adalah Gpredict. Nanti setelah teman-teman install, sebelum menggunakan, kita lakukan konfigurasi dulu, masuk ke bagian preference, setelah itu di general, setelah itu ke bagian ground station. Di sini teman-teman isikan grid locator teman-teman ya. Jadi latitude, longitude diisikan. Ya, setelah sudah diisikan, kita klik OK. Nextnya yang perlu disetting juga kita ke bagian TLE, TLE update. Nah, di bagian TLE update ini aslinya kosong teman-teman. Jadi di bawah itu yang saya kotak merah TLE source-nya aslinya kosong. Jadi nanti teman-teman tambahkan manual masing-masing dengan caranya klik add TLE source. Terus kita masukkan linknya dari TLE tersebut. Contohnya yang kayak baris bawah, itu yang MyKepler tuh ya kita ketikkan di sana http TLE pe01.nl Kepler MyKepler.txt. Dan yang atas itu saya gunakan weather tuh untuk NOAA karena memang NOAA dia ada sendiri. Nah, setelah itu jangan lupa cek yang di bagian atas, di bagian auto update-nya mungkin bisa TLE-nya diganti daily. Jadi supaya begitu teman-teman buka Gpredict, dia akan update, auto update setiap hari ya teman-teman. Oke, setelah itu di oke. Next, kita tadi kan di general ya, sekarang kita pindah ke interface. Interface ini yang digunakan untuk menghubungkan Gpredict dengan SDR receiver kita atau SDR dongle kita. Ini perlu kita definisikan dulu. Jadi di sini nama boleh boleh bebas. Defaultnya kan di sana AirSpy ya. Yang penting teman kasih nama, hostnya localhost, portnya 4532. Itu aja sih. Terus radio type-nya kita kan cuman receive ya kalau SDR. Kita pilih RX only. Jadi portnya 4532, AirSpy, localhost, RX only. Oke, kita oke aja.
Oke, setelah next berarti udah selesai konfigurasi awalnya untuk JPredict. Next-nya kita akan melakukan satelit-satelit yang akan kita monitor atau satelit yang akan kita tracking. Itu caranya setelah kita buka JPredict, nanti di bagian itu di bagian kanan ya ada tanda drop down menu ke bawah, kita klik akan muncul ini tampilan configure. Kita klik configure. Jadi setelah kita klik configure akan muncul contohnya yang di sebelah kanannya itu. Nah, di sini kita tinggal pilih satelit-satelit mana aja yang akan kita tracking. Dan jangan lupa kadang satelit-satelit yang akan kita, terutama satelit-satelit baru itu NORAD ID-nya beda-beda. Jadi nanti kita selain kita lihat nama satelitnya, kita juga cocokkan NORAD ID. Nah, NORAD ID-nya kalau di JPredict ini yang di sebelah nama satelit itu yang 4378 ke bawah itu adalah NORAD ID-nya dari masing-masing satelit. Caranya untuk milih, kita klik yang di sebelah kiri, habis itu kita tekan tanda arah panah ke kanan, berarti dia akan dibawa masuk ke dalam di monitor di sebelah kanan. Kalau kita nggak mau, tinggal kita klik yang di kanan, kita bawa ke kiri. Arah panah ke kiri nih teman-teman ya. Oke, next itu tadi di predik ya untuk satelit tracker. Sekarang kita lanjut ke software SDR-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan SDR siap. Itu downloadnya di airspy.com download. Jadi kita download dulu, nanti kita ekstrak ya. Kita ekstrak folder dan jangan lupa untuk awal pertama kali kita jalankan filenya install.rtlsdr.bat. Ini yang kadang sering terlewatkan karena kadang kita langsung jalankan sdrsiap.exe. Kalau sebelum kita jalankan install rtl sdr.bat ini nanti dongle kita akan tidak bisa dibaca karena apa ini SDR siap ini belum mendownload apa itu ya namanya ya driver-drivernya lah istilahnya. Jadi jangan lupa untuk pertama kali sekali aja diklik install rtlsdr.bat. Setelah itu selesai, baru kita bisa menjalankan SDR siap. Nah, next, agar SDR siap ini bisa berkomunikasi dengan apa itu software satelit tracker yang kita gunakan. Tadi saya contoh di Predict, kita perlu mengkopikan plugin. Jadi untuk SDR siap ini telah tersedia banyak plugin, macam-macam pluginnya. Ada jadi untuk berkomunikasi dengan JPredict pun dia ada namanya ini contohnya di sini di nomor sebelah sini itu JPredict Connector. Nah, ini kita harus kopikan ke dalam foldernya plugin di dalam SDR siap yang tadi. Ini kita harus kopikan. Kalau nggak dikopikan nanti nggak bisa connect antara SDR siap sama JPredict. Contohnya ini saya udah kasih capture. Nah, jadi ini setelah itu kita jalankan SDR siapnya. Itu untuk pertama kali kita jalankan setelah terbuka, kita pilih dulu dongle yang akan kita pakai. Kalau lebih dari satu, klik garis 3 di atas itu, pilih source, nanti akan muncul kayak yang saya udah pin di bawah. Pilih source, di bagian device, kita cari itu source-nya RTL SDR yang kita mau gunakan apa. Setelah itu kita tentukan sample rate-nya. Apa ini sample rate? Jadi sample rate itu kita juga sesuaikan dengan kemampuan SDR dongle kita masing-masing. Contohnya kalau nggak salah bila kita pakai SDR V3 ya, RTL SDR V3 itu kan dia bandwidth-nya mampunya 2,4. Nah, jadi sample rate maksimum yang bisa kita pakai di sini nanti pilihnya di 2,4 atau stabilnya sih di 2 mega ya, di 2 Mbps ya. Itu sample rate. Nah, nanti untuk melihat apa bedanya, fungsinya apa, mungkin waktu di demonya atau di programnya ya. Setelah itu yang perlu kita tentukan RF gain. Biasanya kalau SDR baru diinstal, dia pasti RF gain-nya 0.
Nah, nanti kalau kita play, loh kok nggak muncul signalnya? Oh iya, jangan lupa RFG-nya kita naikkan pelan-pelan sampai muncul signal di dalam spektrum area ini yang ada di kanan atas. Itu kita naikkan pelan-pelan, kita sambil cek. Oke, next. Setelah tadi, kalau kita udah mengkopikan JPREDIC konektornya, caranya agar SDR ini berkomunikasi, kita cari tadi untuk JPREDIC konektor, kita buka, kita enable. Itu ada kolom, ada kotak enable itu harus kita centang. Kita centang aktif, terus kita ke JPREDIC kita juga konekkan JPREDIC kita. Statusnya bila JPREDIC sama SDR terconnect, dia akan muncul di sebelah kanan ini contohnya. Server status connected. Itu menandakan bahwa SDR siap kita sudah berkomunikasi berhasil dengan JPREDIC-nya. Oke, next. Nah, kalau tadi antara SDR siap dengan JPREDIC udah sukses, dan kita udah memilih satelit, udah kita masukkan ke dalam JPREDIC-nya, selanjutnya untuk menerima data satelit, langkah-langkahnya pertama kita jalankan dulu sound modemnya. Sound modem yang sesuai dengan satelit yang akan kita dekode. Jadi jangan buka gatekeys-nya dulu. Kita jalankan dulu sound modemnya. Setelah sound modemnya kita jalankan, kita baru jalankan gatekeys-nya. Setelah kita jalankan gatekeys-nya, kita jangan lupa cek bahwa harus ada statusnya localhost 8100 connected warnanya hijau. Kalau masih merah, berarti dia belum terhubung dengan sound modem. Jadi gatekeys-nya belum terhubung dengan sound modem. Ulangi langkahnya, coba matikan dulu gatekeys-nya, buka sound modem, terus jalankan gatekeys. Nah, dan juga next-nya yang allow data transfer ini harus dicentang. Apa efeknya kalau nggak dicentang? Nggak ada efeknya sih. Kalau memang kita nggak centang, ya data yang kita terima di gatekeys ini, dia tidak akan terkirimkan ke Satnok. Cuman itu aja. Jadi tidak terkirimkan ke Satnok. Cuman di situ sih fungsinya. Oke, itu tadi next penjelasan dari saya secara teorinya udah di situ aja sih. Nanti mungkin lebih jelasnya, mungkin ada yang bingung bisa ditanyakan dan kita lebih baik saya tunjukkan prakteknya aja sih. Sekian informasinya yang bisa saya share. Selanjutnya silakan buat teman-teman yang mau tanya, boleh silakan. Tanya Om Saya Juta. stop dulu share-nya. Ya, Om Ya, Adit. ya, itu kan jadi tadi ada 2 TLE yang disetting ya, di Gatekeys sama di JPREDIC ya. DLE-nya itu yang paling penting di JPREDIC aja Om Adit. Nanti kalau yang di GetKeys kan memang untuk lebih ke arah autonya ya. Jadi ya memang harus di GetKeys-nya juga harus disetting TLE-nya Om. Iya. Itu bisa satu sumber aja nggak Om? Tadi kan TLE dari DK3 Win. Iya betul. Itu kalau JPREDIC bisa ngambil dari situ juga atau gimana? Atau I- disamain aja? i- iya, JPREDIC juga ngambil sumber dari sana Om. Kalau dari Satnok gimana Om? Kan di sana malah istilahnya Kalau update-nya apa kalau gimana? dari Satnok kan nggak ada nyediain share servernya Om. Jadi Mas yang di, satu-satu ya? yang Oh iya yang satu-satu. DK3 Win itu kan memang dia udah naruh file mykepler.txt itu di webnya dia kan. Jadi kita tinggal Oh, arahkan aja ke sana. Kalau di ya. Satnok kan cuman Nggak ada ya? informasi TLE per satelit Om. Nggak ada. Oh iya. Oke Om, lanjut lagi. Makasih. Oke Om Adit. Ya Tanya Om Om Nanang, Juta. silakan Om Nanang. Ya, tanya Om Juta. Ya suhu, jangan susah-susah ya. Nanti nggak bisa jawab loh. Enggak susah. Nah, ini kan kalau kalau saya sementara kan mau pakai masih yang Orbitron itu loh. Siap Nah, Om itu Nanang. kendala pertama kalau kita masukkan TLE yang baru, satelit baru, itu kan biasanya untuk Dopplernya nggak mau jalan itu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu kan biasanya kita pas waktu lintasan, kita
kita dekat ya, kita dapatkan sinyal yang besar. Tapi settingan di sound modem itu belum mau kebaca. Itu ada tip-tipnya enggak itu Om Juta? Sementara itu dulu gitu. Terima kasih. Siap-siap Om Nanang. Coba ya Om, saya bantu jawab. Jadi tadi pertanyaannya kalau apa itu Om Doppler di Om pakai Orbitron. Dopplernya itu nggak mau jalan gitu Om. Betul betul. Jadi kalau di Orbitron Om, di Orbitron, ntar ya, saya bisa share nggak ini ya, bentar Om ya. Ya nggak apa-apa, melenceng dikit Om. Ini di sini pakai JPredict, cuman pertanyaannya pakai Orbitron. Bentar. Semoga bisa muncul Orbitronnya di sini. Bentar, mana ya? Bisa share screen nggak dia ya? Oke. Oh, ini screen saya bisa ini kayaknya nih. Nggak mau ya? Coba. Udah tampak Om Nanang. Sudah Om. Ya, kalau di Orbitron, jadi tadi apa Om? Kalau satelit baru gitu Om ya? Betul, kalau satelit baru kan setelah kita masukkan TLE-nya itu di misalnya di MyKepler atau apa kan yuk, sudah muncul di orbiter. Nah, cuma untuk link ke SDR-nya itu kan Dopplernya kadang nggak mau jalan gitu loh. Tapi untuk lintasan di orbiternya sudah jalan Jalan. gitu. Oh, jadi kalau TLE-nya kan setelah Om download ya, berarti kan kalau di Orbitron kita download, kita simpen TLE-nya Om Nanang ya. Kita Betul, ya. simpen. Nah, ini contohnya Tanda ini, dari umpama ini saya arahkan nih My Kepler nih. Open. Nah, ini kan udah muncul nih satelitnya. Habis gitu, umpama satelit ini Om Nanang. Umpama ini saya pilih ER1 ini Om Nanang ya. Ya, Jangan ya. lupa itu biasanya di bagian rotor radionya Om Nanang. Itu Om Nanang harus ganti. Di downlinknya ini kita harus sesuaikan sama frekuensinya downlinknya R1 itu Om Nanang. Iya, udah ya, Om. Itu Udah udah. diisi di sini. Juga sudah yuk, sama di menu itu real time-nya biasanya kan kembali ke apa? Ke yang sebelah itu loh, manual lah itu yuk. Kan real time-nya juga sudah tak jalan kan juga sudah jalan tapi di SDR-nya itu Nggak untuk jalan. nggak mau jalan itu. Di SDR-nya Om Nanang udah plug-in-nya untuk Orbitronnya, DDE trackernya udah diinstal kan Om? Kan untuk satelit Sudah lain bisa kan? bisa untuk yang lain bisa. Biasanya sih kalau kalau mama ini Om Nanang, kan ini tracking DDE-nya ini udah kita centang nih Om Nanang. Di sana Oh gitu. kelihatan Om Nanang. Kelihatan. Nah, itu kan udah muncul nih di sini R1 ini Jalan. Om Nanang. Ah, Cuman dia nggak mau aktif gitu Om Nanang ya. iya, itu Oke, Dopplernya frekuensinya nggak ya. jalan gitu. Jadi kita harus tambahkan ini Om Nanang di bawah schedulernya ada config nih Om. Di sini kita harus definisikan satu-satu dulu Om Nanang satelitnya. Ini tampak Om Nanang ya, schedulernya muncul Om ya. Muncul. Nah, contohnya umpama ini kita pakai ini nih, 8 nih. Nah, ini formatnya ini kayak gini Om. Jadi pas AOS satelit masuk, kita harus kasih komen nih ke sana tuh ke SDR siap nih. Radio start. Habis itu radio modulasinya pakai apa? Kan NFM Om Nanang ya. Kita ketikkan ini di sini radio center frekuensinya, berapa frekuensinya si satelitnya. Ini kita definisikan terus bandwidthnya berapa Om. Udah di loss perintahnya radio stop. Nah, setelah itu kita kasih satelit name, udah Om, save. Harusnya sih jalan Om Nanang. Oh ya, coba yang itu nanti coba tak coba ini kalau itu belum saya coba itu. Nah, ya ini kalau di scheduler ini kalau pakai Orbitron di sini jangan lupa harus didefinisikan dulu nama satelitnya yang mau kita tracking Om. Oke. Nanti formatnya kalau bingung nanti saya capture Om nanti.
Siap, Biasa. siap. Oke. Siap. Oke, menenang. Yang kedua tadi Om, Yang kedua apa Om ya? itu kan biasanya kita sudah nge-track. Nah, kita dapatkan sinyal yang bagus. Untuk bandwidth juga sudah disesuaikan. Cuma kadang kok nggak kebaca gitu loh. Itu yang jadi itu Wah, itu kalau nggak kebaca itu bandwidth-nya biasanya ntar Om. Kalau itu kan kita pakai ini Om. Berarti itu harus memang saya juga sering kayak gitu Om. Itu harus di apa? Ya dicoba lagi. Yang penting modenya udah bener Om Nanang ya. oke. Kalau mode sama anu sudah Kok oke. hilang? Jadi cuma kesulitan itu. Biasanya modenya harus betul Om. Habis gitu lebar bandwidth-nya kita sesuaiin Om Nanang sama lebar signal yang Lebar muncul di sinyal. spektrum itu. Ya, lebar sinyal ya. Ya harus sesuai. Nah kalau nggak dapet ya diulang lagi Om sama. Kalau itu namanya Oke, namanya oke. dengerin signal harus diulang-ulang memang Om. Oke, Kalau ya. itu obatnya harus dicoba-coba lagi Om Nanang. Ya. Siap. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman. Oh, jangan-jangan nggak ngerti nih. Saya ngomong kecepatan atau bingung. Tanya Om Juta, Ya Om Yasir. di scheduler itu namanya harus sama persis dengan tracker nggak? Oh, bentar Om ya. Loh, sorry Om, bentar. Orbitron, nah ini saya share dulu bentar. Ya, di scheduler ini Om Yasir, nama satelitnya harus persis sama Om Yasir. Sama yang ada di di trackernya, di orbitronnya. Baik spasi atau ada stripnya itu harus sama Om Yasir. Kalau nggak sama nggak mau jalan dia Om. Oke Om, ya Iya. berarti itu ngetiknya manual ya? Ngetik manual Om. Jadi ini contohnya pemain saya tambah new satelit. Dia akan muncul di paling bawah. Kita ganti nama satelitnya Irsat 1. Habis itu komennya di AOS apa? Radio start. Ini kita masukkan ke sini Om. Habis itu radio modulasinya apa? Kita masukkan NFM. Ini sih ada manualnya sih Om di orbitalnya lengkap. Kalau tak baca mumet. Jadi ini saya cuman nyontek ini dari sebelum-sebelumnya, tinggal saya tanyain aja Om Yasir. Oke, oke Om Juta. Ya, Cuma masalahnya saya pakai SDR plus plus bukan pakai SDR sub. Jadi ini saya masih nyari scheduler untuk SDR plus plus ini. wah kalau terus terang kalau SDR plus plus saya enggak pernah make Om, masih bingung Om. Belum pernah make Om Yasir. Soalnya saya pakai Ada plugin-nya itu Om Yasir, ada plugin-nya kalau SDR++. ada ya. Ini saya lagi nyari nih. Ada. Untuk JPredict ya. Saya belum pernah nyoba sih kalau pakai Orbitron. Ya, Gpredict. Saya pakai Gpredict juga. Iya, Oke. ada tuh. Malah lebih mudah tuh kalau nggak salah apa udah ada ya include ya plugin kalau nggak salah deh di bagian paling bawah tuh. Kalau plugin-nya scheduler nggak ada deh kayaknya. Oh nggak ada ya. Itu yang waktu itu saya sih malah apa tambahan nih apa ya. Tinggal dicentang aja terus nanti JPredict dinyalain, nah dia tinggal connect itu frekuensinya masuk nanti di situ. Oh iya, cuma kalau itu kan radio kontrol Om Ya. dari Gpredict kan. Radio kontrol terus itu kan reachable server itu untuk ininya. Di control server itu untuk nyambungkan dari SDR++ ke Gpredict. Ya. Nah, ini yang saya cari ini schedulernya. Jadi itu maksudnya kalau ada satelitnya lewat nggak usah ditungguin kan Om Juta ya? Berarti Ya di betul Om SDR Yasir. nya ya, di SDR plus-plusnya ya itu ya. Iya. Oh iya. Oke, Saya thank you Nadi. pernah gitu. Saya cari juga. Ya. Oke. Lanjut Om Juta. Ya Om. Atau ada lagi yang lain? Om Juta kalau receive pakai radio gimana Om? Pernah nggak?
Nah, nggak bisa Om Adit belum pernah nyoba Om. Kalau pakai radio, tetap itu output dari radionya. Kalau saya baca Om, itu harus pakai kayak virtual audio gitu juga Om. Iya, Cuman, maksudnya kan jadi line in laptop kan, jadi audionya kan. ya betul. Nah, itu perlu apa namanya ya? Perlu apa namanya? Galvanically isolated gitu Pak Om. Saya nggak paham juga apaan tuh. Jadi Apa tuh Om? outputnya nggak ngerti itu ada saya baca itu Om di websitenya PE01 itu. Kalau yang dari radio itu Om dari physical receiver tuh ada Hmm, perlu apa itu saya juga nggak tahu Om Adit. Belum Mungkin pernah nyoba Om. ya. Cuman intinya kan dia kalau pakai radio berarti kontrolernya juga kan pakai cat ya Om ya. Nah itu buang audionya nggak tahu saya Om gimana itu. nggak, kalau dari pernah nyoba nggak Om? Receive aja gitu Om. Dapat nggak out suaranya itu, sensitivitasnya? Kalau dari radio yang saya punya radio tua itu Om kan Pak Ya, masuk radio Pak tua. radio tua radio tua Om di Oh, R130 iya. habis itu Oh, masukin audionya kayak untuk APRS itu dia ah, kalau masih di bawah 12 kilo bandwidthnya bisa Om. Cuman kalau udah lebih dari itu kurang bagus dia Om. oh. Nah, kalau ini bandwidth-nya berapa Om telemetri biasanya Om? Kalau Beda-beda ya kan telemetri pasti ya. beda-beda Om Adit. Rata-rata sih kebanyakan 9.600, ada yang 2.400 Nah, gitu. kalau pakai radio kan 12,5, dia harus Iya, dapat bisa 12,5. Cuman apa ya Om ya? Suaranya itu nggak mau jernih Om ya. malah 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 kelebaran ya Om, kayaknya. Suaranya nggak mau jernih dia nggak tahu Ya, apa ya, filternya atau gimana. Jadi suaranya kayak noise aja gitu Om Adit. Nggak iya, iya, iya. terdeteksi dia. Ya, karena kayaknya sih terlalu lebar Om, jadinya noise-nya ikut masuk. Iya mungkin Om Adit Ya, belum kalau di ngerti. SDR kan tinggal kita geser aja ngepas gitu. Betul. Itu juga tracking apa per frekuensinya itu kan bisa per 1 hertz atau gimana Ya, gitu Om ya. ya, ya, salah satunya juga. Iya, itu dia Om. Oke, silakan yang lain yang mau tanya. Izinannya lagi Om Juta. Ya Om Nanang, silakan. Nah, ini kan kalau SDR kan yang pertama kan tentunya kita perlu apa ya itu set frekuensi ya untuk matchingnya apa namanya biar pas nggak meleset itu loh. Nah itu Oh, yang PPM correction tuh Om Nanang. ya betul itu tipnya gimana Om Juta? Nanti biar apa kan biasanya harus harus di matching dulu tuh anu frekuensinya misalnya di 145.500 ya itu kan harus sesuai gitu. Kalau kita coba pakai radio mungkin radionya yang meleset. Nah, mungkin ada tim nggak itu gimana? Nah, ini dia. Kalibrasi Om Nanang. Silakan Om Yasir. Ya se apa namanya? Setahu saya kayaknya perlu dikalibrasi Om Nanang. Terus nanti kita bisa tahu berapa ppm-nya. Jadi tiap SDR itu ppm-nya beda. Ada hitungan-hitungannya untuk apa namanya? Untuk kalibrasi. Kalau di Linux itu ada kal. Terus tapi kalau dulu sih saya dikasih tahu Om Yono juga, Om Yono ya caranya pakai radio sih. Jadi pakai HT gitu, kita paskan selisihnya berapa, nanti kita hitung ketemu ppm-nya. Nah, kalau itu kan harus ngitung tuh. Nah, kalau cara yang paling ini barusan aja tadi siang ini saya coba karena dari kemarin itu saya belum bisa dengerin satelit pakai anten baru. Akhirnya saya tadi saya dengerin
repeater lokal. Kebetulan saya tahu frekuensinya. Nah, karena saya tahu frekuensinya pas. Jadi di SDR hitam saya ini, dulu saya hitung itu ppm-nya 67,3. Terus tadi saya coba masukkan sambil melihat waterfall, ternyata yang ngepas itu 65 gitu. Jadi ya, kalau trik dari saya itu kira-kira. Jadi bisa ngepas tuh antara frekuensi di ini dengan waterfall ppm-nya. Tergeser gitu ditambah, kurangi. Itu kira-kira kalau trik dari saya, Juta, Om Nanang. Oke Pak Pres, jadi intinya ini ya, kita misal untuk kalibrasi kita pantau salah satu frekuensi yang udah tetap gitu, terus nanti kita coba dilihat disesuaikan di waterfallnya, nanti kita geser-geser untuk kalibrasinya gitu ya Pak Pres. Bukan digeser frekuensinya, tapi diisi ppm-nya. Saya kebetulan pakai SDR plus nih. Dan SDR hitam saya ini dulu pernah saya hitung manual, itu ppm-nya 67,3. Jadi sekarang saya ngikutin Om Yono nih. Om Yono ditulisin tuh di semua di SDR-nya. Saya juga tulisin. Nah, dulu saya hitung manual itu 67,3. Tapi tadi saya coba langsung di SDR Plus ngisikan ppm 67 gitu kok masih meleset. Saya kurangi lagi 66 kok masih meleset lagi. Terus saya kasih 65 ternyata. Gitu Om Nanang. Oke, kemarin saya juga sempat nyoba untuk mantau untuk kalibrasi. Kayaknya ppm-nya punya saya itu kemarin coba sampai dengan -3, tapi ya tetap sulit ya. Gitu Pak Pres. Ya nanti kita coba-coba Pak Pres. Gitu. Terima kasih infonya. Ya, sama-sama Om Nanang. Loh, Om Nanang kalau boleh tahu SDR-nya yang apa Om Nanang? Yang apa ya? Lupa ya. Yang kemarin tuh loh, Om Juta. Hack Dari RF1. Hah? Ya. Pakai hack RF. Hack RF tuh punya Om Nanang. Kalau udah hack RF itu kan udah ppm. ya sir, udah bagus itu PP. Ya, itu kalibrasinya udah 0, ppm-nya udah 0 maksimal 0,5 itu. iya. Wah, kalau itu udah pasti nggak perlu dikalibrasi ppm lagi Om Nanang. Oh, siap-siap. Soalnya kadang ya bingung gitu loh. Kalau dilihat itu kan di waterfall sama kan kadang sama sinyal, saya coba pantau di sinyal lokalan lah, frekuensi lokalan sini. Nah, itu kadang meleset sedikit sih, meleset enggak banyak. Iya Om, kalau melesetnya nggak jauh-jauh, beda dikit memang ya rata-rata begitu Om Nanang. Jadi nggak mungkin bisa pas di garis tengahnya, di frekuensi senternya itu ya agak susah Om. Oke, lanjut. Halo, sore Om Juta, rekan-rekan semuanya. Selamat sore Om Dang. Ya, tadi Om Nana ngomong hack RF1 nih. Saya juga punya kesulitan deh Om. Kemarin kan hack RF1 saya itu nggak bisa receive di semua satelit. Misalnya teman-teman lagi KSO di 8 atau IO86 kan, atau satelit yang lain di NOAA juga nggak bisa. Nah, sekarang ini saya pasang apa namanya CATV amplifier Om Juta. Ya, Nah, dia udah bisa, cuman kecil gitu. Sementara saya pakai RTLSJ ada yang hitam sama yang biru itu nggak pakai normal. bantu apapun itu normal. Nah kenapa itu ayah? Karena Om Nana ngomong hack RF1, jadi saya nimbrung ini hack RF1 saya kan, gitu Om. Nah, kayaknya ini Om, yang Om Dang, Ya ya, gimana Om Adit? tukeran deh sama SDR saya. Saya aja dibeliin Om Adit sama Kak Orda.
Bercanda, lanjut. Iya, kayaknya kalau yang jawab masalah SDR yang high end gini harusnya ini Om Yono ini yang banyak pengalamannya Om Dang. Kalau saya mah dari dulu pakainya ya V3 Om. Iya, ya. Iya, nanti kan Nggak tanggal pernah nyoba tuh Om. 25 nanti ketemu Yono deh di Belitung. Nanti saya bawain deh. Mudah-mudahan bisa bisa berangkat ke sana. Cuman Ya jangan itu undang, itu ya di waterfallnya sama sekali nggak ada sinyal atau gimana? nggak ada sinyal sama sekali. Terus saya pasang CATV amplifier itu muncul Om. Cuman dia kecil banget. Itu ada settingan gainnya nggak tuh ya di XRF itu ya? Ada. Yang gain sama VGA itu ada. Udah saya naikin, saya turunin. Kemarin waktu masih polos, belum pakai apa-apa, nggak dapat sinyal sama sekali. Nah, saya Ah, bantu dengan CATV amplifier tuh mulai ada, cuman halus gitu. Nggak. Kadang-kadang yang kita beli yang biru itu kan 200.000, apalagi Om Adit. Itu kok hmm, bagus banget terimanya, receive ya. signal dari satelit. Tapi ini kok teman-teman pada bilang apa namanya SDR yang punya Sultan, tapi punya saya bukan punya Sultan. Itu di semua frekuensi atau frekuensi tertentu? Kalau di HF ya, misalnya saya monitor di HF itu bisa nggak masalah, frekuensinya Normal ya, benar. normal ya. Saya monitor di radio FM juga normal. Kebetulan kalau misalnya Hmm, teman-teman malam-malam lagi check-in itu di ah, RPU ah. atau di mana itu benar. 2 meter normal. Ya, 2 Hmm, meter normal. Saya monitor di Merin juga normal. Terus ah, ah. di bandara juga frekuensi bandara itu Ya. normal semua. Cuman di satelit aja dia nggak bisa. Di UHF berarti ya, UHF ya. VHF, UHF. Misalnya Om Adit lagi KSO nih, Oh, lagi di IO86 nih kan, ada jadwal hmm. VR. Saya monitor nggak bisa sama sekali. Teman kalau pakai yang RTL SDR bisa Om Adit. Gitu. Enggak, kalau yang lokalan kan 2 meter tuh kan 145.500 ya di situ ya lupa. Ya, 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 ya. itu kan sama 2 meter. Itu masa kan cuma geser doang untuk frekuensi satelit kan misalnya di AO91 misalnya Mm-mm. 145.960. Nah, itu enggak terima. Nggak ada. Lah, padahal kan geser dikit ya itu ya. Iya, itu makanya. Terus di NOAA kayak NOAA kan itu kan 137 sekian sekian itu nggak bisa juga. Oh, Ada nggak bisa. setelah saya pasang apa CATV itu muncul dia tapi kecil banget gitu. Iya, jadi kayak ini kayak kayak gainnya nggak naik gitu. Iya, apa harus di apa ganti firmware atau apa gitu kan? Itu yang Oh, penasaran Om karena kan saya punya tiga nih yang hitam kan RTLSDR tuh udah saya standby buat di GK2A. Terus hmm, ada satu lagi yang biru itu saya standby di APRS kan. Maksud saya itu jangan ya, colok cabut gitu jadi semua standby ya. gitu kan. Nah, maksud saya yang RF1 ini saya standby kan khusus untuk di NOAA atau yang lain gitu. Gitu Om Adit. Lanjut Ya Om harus Juta. dicek, Ya. harus dicek gitu. Eh, Ya, Eh, Om Dang itu apa Om cobanya SDR-nya software-nya pakai apa Om yang udah dicoba Om? SDR++ udah, terus AirSpy udah, Oh SDR iya, konsol In- udah semua. Yang kayaknya paling yang paling bagus Om Juta dia munculnya di apa SDR++. memang yang saya baca terakhir tuh untuk XRF itu memang SDR++ Om yang nyediain Om. Memang kayaknya lebih Hmm. cocok ke sana dia Om. Ya, cuman dia kalau misalnya saya ke SDR Sub dia nggak muncul sinyalnya. Ya, Kalau nggak saya bisa dia. pakai Kalau di SDR siap dia minta yang versi lama baru bisa mendeteksi kayaknya Om. Memang harus pakai SDR++ itu Om. nah saya udah pakai SDR++, tapi nggak muncul Om kalau saya nggak bantu sama CATV amplifier. Wah ya, berarti Bukan ada yang miss ya Om ya, nggak tahu missnya di mana Om. berarti bukan SDR Sultan ya Om ya. Nggak, yang hack RF1 yang masuk ke sini kan juga udah bukan yang bikinan punyanya Great Scott Gadget itu kan Om. Iya, Kan udah yang bikinan Cina. Cina Om. Iya, betul Om. takutnya ada salah produksi atau gimana Om takut. Iya, Nah, betul. dikirimin deh ke Om Adit deh buat diobrak-abrik di sana Om. Betul, betul Om. Nanti Biar aja. dites tuh sama Om Adit. Nanti Lebaran kita oprek. Ya, oke lanjut Om Juta. Makasih. Oke, silakan. Oh iya lupa, udah selesai di stop dulu recordingnya nih.